Halo Sobat History. Jadi di sini saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah Sejarah Timur Tengah yang berjudul Revolusi Libya tahun 1969 dan Revolusi Islam Iran tahun 1979 serta Revolusi Melati. Sebelumnya, yang terhormat selaku dosen pengampu Ibu Ani Wahyuni SPD MPD, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cendana NR Nababan, NIM A1A22228 dari kelas R003C Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022. Berikut pemaparan materinya dimulai dari latar belakang revolusi Libya, Iran, dan Melati. Konflik Libya terjadi pada tahun 2011. Di mana pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Libya terhadap rejim Muammar Gaddafi dan dipicu oleh serangkaian peristiwa di Timur Tengah atau lebih dikenal dengan Revolusi Melati. Aksi ini menumbangkan penguasa-penguasa yang dianggap terlalu otoriter. Melati dianggap sebagai lambang kesucian, mempunyai aroma yang harum semerbak. Demonstran yang gugur dianggap suci, yang darahnya harum seharum melati. Gelombang revolusi ini selain merambat ke negara-negara di Timur Tengah, juga merambat ke Libya. Nasib Libya jika dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah bisa dikatakan lebih tragis karena terimbas aksi para pemberontak, Libya jatuh dalam perang saudara. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi revolusi Libya. Yang pertama adalah faktor ekstern. Afrika Utara dan kawasan Timur Tengah diguncang gelombang revolusi pada penghujung 2010 yang dikenal dengan Jasmine Revolution atau Revolusi Melati. Revolusi Melati adalah suatu istilah untuk mengidentikan pergolakan rakyat di negara-negara Timur Tengah bagaikan bunga melati yang sedang mekar. Bunga melati adalah jenis tumbuhan bunga yang menarik untuk dipandang, harum, dan simbol dari ekspresi kesucian. Negara-negara yang bergejolak tersebut ibarat sebuah tangkai yang berada dalam satu wilayah Afrika Utara atau kawasan Timur Tengah. Satu persatu kuncup bunga dan tangkai tersebut bermekaran mengeluarkan baunya yang harum, yaitu diibaratkan sebagai peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya revolusi. Revolusi kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah mempunyai banyak pemicu yang berasal dari permasalahan intern masing-masing negara yang bergejolak seperti masalah politik, ekonomi, dan kemiskinan. Faktor yang kedua adalah faktor intern. Salah satunya adalah karena adanya kesenjangan sosial antara pemimpin dan rakyat Libya. Adalah negara yang terdiri dari banyak suku sehingga sering terjadi kesalahpahaman antar suku. Adapun proses revolusi Iran dan Libya yaitu revolusi yang terjadi di Libya berbeda dengan revolusi yang terjadi di Tunisia atau Mesir. Jika di Tunisia dan Mesir,
Elit militer pada akhirnya bergabung dengan rakyat untuk membantu revolusi. Lain halnya yang terjadi di Libya. Situasi di Libya lebih kompleks sebab meskipun Muammar Gaddafi berasal dari militer, tetapi tidak berarti militer menguasai negara tersebut. Libya didiami oleh berbagai suku dan klan yang berjumlah sekitar 140 dan tidak terlacak dengan jelas. Suku-suku inilah yang menjadi kunci utama Muammar Gaddafi telah membangun Libya menjadi negara tanpa partai politik, tidak ada institusi formal, tidak ada LSM, tidak ada kelas menengah, karena yang ada hanya orang miskin dan pemimpinnya yang kaya raya serta diwarnai persaingan antar suku dan klan tersebut. Dari revolusi tersebut memperoleh hasil revolusi Libya dan Iran. Selama revolusi banyak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Muammar Gaddafi dalam rangka menumpas para demonstran yang menuntun dirinya mundur dan ia sebut sebagai pemberontak. Pada awalnya, demonstran yang kemudian bergabung dalam oposisi dan mendirikan NCC melakukan demonstran pada tanggal 15 Februari 2011 di kota Benghazi. Mereka menuntut pembebasan terhadap Fatih Terbil, seorang aktivis yang ditangkap aparat Libya akibat kegiatannya yang menyuarakan mundurnya Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi tidak bijaksana dan dia menanggapi aksi yang dilakukan para demonstran yang merupakan suara mayoritas rakyatnya. Nah, dari hasil revolusi tersebut, ada dampak yang ditimbulkan dari revolusi Libya. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Sumber ekonomi utama Libya berasal dari minyak yang merupakan komoditas penting. Pertama kali minyak ditemukan di Libya pada tahun 1955. Ketika Libya di bawah sistem kepemimpinan monarki Raja Idris dari klan Sanusia. Libya di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi, minyak semakin diekspor dan menembus pasar Eropa, bahkan dibentuk Menteri Khusus Perminyakan. Akibat revolusi, kondisi perminyakan Libya hancur. Kota minyak, Brega menjadi area pertempuran karena kedua kubu sama-sama ingin memiliki. Keadaan ekonomi Libya semakin terpuruk karena produksi minyak terhambat, menyebabkan harga minyak mahal dan mengalami kelangkaan. Faktor yang kedua adalah dampak sosial. Dampak sosial dari revolusi Libya adalah keadaan negara yang hancur akibat perang mengakibatkan rakyat Libya kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Kondisi mental rakyat Libya tidak siap menghadapi perang berkepanjangan hingga mengakibatkan 50.000 orang perang. Muammar Gaddafi tidak memikirkan dampak sosial akibat peperangan yang melanda negaranya demi kekuasaan dan kehormatan. Dampak yang ketiga adalah dampak politik. Terlihat dari segi politik, Libya mengalami perubahan total. Pihak oposisi yang mendirikan NCC dan Perdana Menteri sementara telah membawa harapan baru bagi masa depan Libya. NCC telah memperoleh banyak dukungan dari negara-negara di dunia karena memiliki tujuan jelas, yakni mengatur sistem pemerintahan sementara dan mempersiapkan pemerintahan baru pasca lengsernya Muammar Gaddafi.
NCC bercita-cita membawa Libya menjadi negara yang benar-benar demokratis dengan mengutamakan kepentingan rakyat tewas. Mereka kehilangan anggota keluarga akibat menjadi korban. Nah, ternyata ada efek domino revolusi Melati. Efek domino revolusi Melati. Yang pertama kali istilah domino diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower dalam konferensi persnya pada 7 April 1954. Efek dari domino dikenali sebagai fenomena perubahan berantai berdasarkan prinsip geopolitik dan geostrategis. Teori domino menyebabkan dua revolusi besar, yaitu Revolusi Arab dan Revolusi Libya. Pada Revolusi Arab, teori domino revolusi Melati mengakibatkan korban yang telah gugur dalam revolusi sebanyak 846 jiwa, beserta ribuan yang terluka. Sedangkan sasaran pelaku pembunuhan itu ditunjukkan pada mantan Presiden Hosni Mubarak, Menteri Dalam Negeri Al-Adi, dan perwira polisi. Pada Revolusi Libya, teori domino mengakibatkan konflik yang sangat besar dan memberikan dampak yang sangat besar pula bagi Libya maupun negara-negara lain. Dampak yang paling besar akibat revolusi Libya adalah banyaknya korban jiwa revolusi yang membuat kehidupan berbangsa dan bernegara Libya semrawut. Para pelajar asing dan pekerja asing yang berada di Libya memilih untuk mengevakuasi diri mereka keluar dari Libya demi keamanan. Revolusi Libya juga mengakibatkan ketidakstabilan harga minyak dunia, di mana harga minyak dunia melonjak hingga $100 per barel. Adapun arah revolusi Melati, penjabarannya adalah sebagai berikut. Revolusi Melati adalah gerakan perlawanan masyarakat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan otoriter di Tunisia. Pada perkembangannya, Revolusi Melati menjadi awal kelahiran fenomena Arab Spring di kawasan Timur Tengah. Arab Spring menjadi tersendiri merupakan sebuah gelombang revolusi yang menuntut adanya demokratisasi di beberapa negara Timur Tengah. Permasalahan tersebut akhirnya memuncak dan menyebabkan pecahnya Revolusi Melati. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya Revolusi Melati adalah kesenjangan sosial dan angka pengangguran yang tinggi di Tunisia, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari pejabat dan keluarga rejim. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga penjelasan materi yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi pembelajaran dan menambah wawasan bagi yang sudah menonton. Terima kasih.
created using Powtoon.